Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maufiroh, NIM 1906411001013 dari kelas 6A. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Developing Science Process Skills and Problem Solving Abilities Based on Outdoor Learning in Junior High School, atau mengembangkan keterampilan proses sains dan kemampuan memecahkan masalah berdasarkan pembelajaran outdoor atau luar ruangan di sekolah menengah pertama guna memenuhi tugas di mata kuliah inquiry dalam IPA. Langsung saja yang pertama ada identitas artikel, di mana judul artikel ini yakni Developing Science Process Skills and Problem Solving Abilities Based on Outdoor Learning in Junior High School, yang ditulis oleh Wahyuni, Indrawati, Sudarti, dan Suwana pada tahun 2017 dengan volume 6 nomor 1, dan nama jurnalnya Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, serta bisa diakses di Jurnal UNES. Selanjutnya ada pendahuluan atau introduction, di mana IPA merupakan salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk memahami alam secara sistematis dalam peroleh dan merekonstruksi ilmu pengetahuan secara ilmiah. IPA meliputi aspek produk, proses, sikap ilmiah, dan aplikasi sebagai aspek yang terpenting. Nah, biasanya guru IPA itu memberikan tugas melalui LKS, buku teks, dan rangkuman untuk mengaktifkan siswa. Namun, ternyata cara ini belum tepat karena pembelajaran IPA itu seharusnya mencakup instrumen praktik yang berkaitan dengan lingkungan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa atau KPS. Nah, KPS sendiri merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus ditanamkan pada siswa sebagai dasar dalam pendidikan ilmiah dan pengembangan intelektual dalam belajar IPA. KPS menjadikan siswa mampu untuk memecahkan masalah, berpikir kritis dan logis, serta membuat sebuah keputusan secara mandiri. Nah, kemudian kemampuan pemecahan masalah itu sendiri juga merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dalam IPA, baik secara sistematis atau matematis, maupun memecahkan permasalahan melalui fenomena yang ditemukan di lingkungan, seperti itu. Lanjutannya, siswa mengalami kesulitan dalam proses pemecahan masalah akibat strategi yang diajarkan hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan matematis, misalkan dalam pembelajaran matematika ataupun fisika. Nah, solusinya dapat memanfaatkan alam sebagai sumber belajar, yakni dengan menerapkan pembelajaran berbasis outdoor learning atau belajar di luar ruangan. Jadi, siswa akan belajar di luar ruangan, memiliki suasana baru selain belajar di dalam kelas. Keuntungan dari pembelajaran berbasis outdoor ini mampu untuk merangsang kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa karena melibatkan banyak sekali indera, baik indera penglihatan, pendengaran, ataupun sebagainya. Pembelajaran berbasis outdoor ternyata masih jarang diterapkan karena memiliki beberapa kesulitan. Salah satunya yakni dalam hal mengatur kelas dan membutuhkan manajemen waktu yang cukup tepat serta ketat. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Solihah et al. 2013, pembelajaran outdoor berbasis inquiry berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa sehingga dapat dikatakan layak serta efektif untuk diterapkan di dalam pembelajaran IPA. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu, penelitian ini cukup penting untuk dilakukan guna mengetahui efektivitas pembelajaran outdoor terhadap keterampilan proses sains siswa dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan mixed method embed experiment model, di mana menggunakan rancangan metode penelitian campuran. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif tertanam, serta didasarkan pada interpretasi kualitatif terhadap hasil. Kemudian untuk desain penelitiannya sendiri menggunakan desain pre-eksperimental dengan D1 group pretest post-test design. Dan subjek penelitiannya yakni menggunakan siswa kelas 7 SMP di salah satu SMP yang ada di Jember. Serta instrumen penelitian yang digunakan ada lembar observasi keterampilan proses sains dan lembar soal pretest dan post-test siswa untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Kemudian ada tahapan penelitian dan teknik analisis data. Tahapan penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini yakni
dilakukan dengan memberikan pretest pada siswa, kemudian berikan perlakuan. Setelah itu baru diberikan tes pemecahan masalah sebagai post-tes siswa. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan saat intervensi menggunakan outdoor learning sebagai observasi untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa selama pembelajaran outdoor learning diterapkan. Kemudian teknik analisis data, yakni menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengetahui KPS, yakni dengan mereduksi data, encoding, dan interpretasi hasil KPS. Sedangkan analisis data kuantitatif untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, yakni menggunakan score and gain dengan rumus sebagai berikut. Di mana dengan rumus and gain tersebut akan diperoleh skor yang nantinya menjadi patokan dari hasil peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diterapkan pembelajaran di luar ruangan. Selanjutnya, kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana hasil dari penelitian ini yakni setelah diterapkan pembelajaran berbasis outdoor learning, didapatkan nilai rata-rata keterampilan proses sains siswa sebesar 75,33 yang berada dalam kategori baik, dan juga terjadi peningkatan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sebesar 0,58 berdasarkan skor and gain yang berada dalam kategori sedang. Adapun pembahasannya, tahapan dalam pembelajaran berbasis outdoor learning ada 6 tahapan, yakni ada identifikasi masalah, mengkaji pertanyaan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan yang diterapkan di dalam pembelajaran IPA melalui RPP yang telah dibuat sebelumnya. Jadi peneliti itu sudah membuat RPP yang telah disusun untuk selanjutnya diterapkan dalam pembelajaran berbasis outdoor learning tersebut. Kemudian, aspek KPS dalam pembelajaran berbasis outdoor learning meliputi kegiatan observasi, merumuskan pertanyaan, hipotesis, observasi di luar kelas, membuat data, menganalisis, menyimpulkan, pemecahan masalah, alternatif pemecahan, atau mencari pemecahan masalah alternatif ketika pemecahan masalah yang ditemukan itu belum berhasil, kemudian mengkomunikasikan, menerapkan konsep yang telah diterima, dan membuat suatu dugaan atau prediksi. Kemudian pembelajaran berbasis outdoor learning itu juga ternyata mampu membuat siswa lebih aktif dan tidak hanya menghafal konsep, karena mempelajari materi secara konkret dan jelas di lapangan. Jadi siswa itu tidak hanya memahami konsep secara abstrak, namun karena sumber belajarnya juga berasal dari alam, karena berada di lingkungan juga apa yang diterima dan dipelajari oleh siswa itu juga lebih nyata. Sehingga KPS atau keterampilan proses sains siswa itu meningkat. Dan juga siswa itu lebih termotivasi dan antusias untuk belajar karena mengalami atau berada dalam situasi atau suasana belajar yang baru, selain belajar di kelas seperti setiap harinya. Nah, selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah siswa yang diukur menggunakan soal post-test juga didapatkan peningkatan karena dalam pembelajaran berbasis outdoor learning ini, siswa merasa lebih tertarik dan tertantang untuk belajar, di mana siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena lebih banyak hal-hal nyata yang bisa dikaitkan di dalam pembelajaran sehingga siswa lebih ingin tahu, merasa ingin tahu lebih dalam terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Siswa melakukan observasi langsung sehingga terbiasa memecahkan masalah yang membuat pembelajaran lebih bermakna karena sumber belajarnya yang nyata, yakni lingkungan sekitar sekolah. Kemudian pembelajaran berbasis outdoor learning ini membuat siswa memahami cara untuk memecahkan masalah dengan melakukan identifikasi masalah serta mencari solusi, misalnya dengan bertanya kepada guru, membaca, atau mencari sumber referensi lainnya. Dampak positif ini melekat permanen pada siswa dalam mempertahankan gaya belajar dan sikap peduli lingkungan. Misalnya, contoh kecilnya dengan saling mengingatkan ketika ada sampah yang berserakan untuk dibuang ke tempat sampah. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis outdoor learning ini dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan KPS atau keterampilan proses sains siswa dan kemampuan pemecahan masalah siswa khususnya di dalam pembelajaran IPA. Jadi, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran outdoor learning ini dinyatakan mampu atau efektif untuk meningkatkan KPS dan kemampuan pemecahan masalah siswa.
dilihat dari hasil perolehan rata-rata untuk KPS dan juga peningkatan dari kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang dihasilkan dari penelitian ini. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan ada 3 hal yang terpenting, yakni keterampilan proses sains dengan menerapkan pembelajaran berbasis outdoor learning mendapatkan rata-rata sebesar 75,33 dengan rincian kategori sangat baik ada pada aspek observasi, observasi di luar kelas, membuat data, dan mengkomunikasikan. Kemudian kategori baik ada pada aspek merumuskan pertanyaan, mengorganisasikan data, menyimpulkan, dan membuat suatu prediksi. Sedangkan kategori terendah ada pada aspek merumuskan hipotesis. Jadi dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian bahwa siswa masih belum bisa untuk merumuskan hipotesis dari suatu permasalahan yang ditemukan. Kemudian kemampuan pemecahan masalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis outdoor learning ini mengalami peningkatan sebesar 0,58 endgain dengan kategori sedang. Kemudian, pembelajaran berbasis outdoor learning terbukti mampu meningkatkan cara belajar yang efisien dan mengoptimalkan keterampilan proses sains serta kemampuan pemecahan masalah sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bervariasi bagi siswa. Jadi, pembelajaran berbasis outdoor atau di luar ruangan ini ternyata mampu menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. Hal ini dikarenakan ada suasana baru dan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa selain dengan hanya belajar di kelas dan dengan menggunakan metode ceramah atau hal-hal lain yang membuat siswa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Khususnya dalam pembelajaran IPA yang memang harus banyak mengaitkan dengan lingkungan sekitar atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menguraikan semua yang ada di artikel tersebut, maka bisa dibuat rangkuman untuk keseluruhan isi artikel, yakni artikel ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pembelajaran outdoor atau di luar ruangan pada tingkat SMP. Metode yang digunakan adalah desain metode campuran dengan model eksperimen tertanam. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana analisis kualitatif untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa, sedangkan analisis kuantitatif untuk mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui rumus endgain. Adapun tahapan di dalam keterampilan proses sains dalam penelitian ini meliputi kegiatan observasi, merumuskan hipotesis, eksperimen, membuat data, mengklasifikasikan, dan menganalisis data, menyimpulkan, mengkomunikasikan, menerapkan, dan melakukan prediksi. Nah, keterampilan proses sains siswa memperoleh rata-rata 75,33 dalam kategori baik, dan kemampuan pemecahan masalah mengalami peningkatan sebesar 0,58 dalam kategori sedang. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran outdoor learning dapat digunakan sebagai alternatif yang cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa, khususnya di dalam pembelajaran IPA. Jadi cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terkait review artikel yang telah saya paparkan tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.